Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasifa Yuniar Nugroho, mahasiswa STI Penglibida Jateng, Manajemen 2017. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester. Ini ada sejumlah 10 soal yang akan saya kerjakan pertama kali, yaitu soal nomor 1. Berikut ini soalnya. Seorang dekan di sebuah universitas memiliki 5 dosen yang akan ditugaskan untuk mengampu 4 mata kuliah yang berbeda. Semua dosen tersebut telah mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya dan telah dievaluasi oleh para mahasiswa. Ranking untuk masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah tersebut adalah sebagai berikut. Ini ada 5 orang dosen dan 4 mata kuliah. Lalu soalnya adalah seperti berikut. Dari data pada tabel di atas, buatlah penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen tersebut. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi POM-QM, lalu kita klik modul, kita pilih yang assignment, kita pilih file, kita pilih new. Nah, ini kita isi dulu. Lalu number of job kita isi 5 karena dosennya ada 5. Lalu number of machine kita isi 4 karena ini ada 4 mata kuliah. Lalu ini kita pilih maximize, lalu kita klik OK. Nah, ini lalu kita isi sesuai dengan yang ada di soal. Kita copy saja. Nah, jika sudah terisi seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita klik solve. Nah, ini muncul tabel seperti ini, assignment result. Nah, jawaban dari soal ini, penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen, jawabannya adalah ini. Untuk Profesor Tini, yang paling cocok adalah di pengantar bisnis karena assignnya 90. Lalu Profesor Sambudi paling cocok di riset keuangan karena assignnya 95. Lalu Profesor Tarmizi cocoknya di teori ekonomi karena assignnya 95. Lalu Profesor Panji cocoknya di pasar modal karena assignnya 95. Jadi kurang lebih seperti itu penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen. Dan itu lalu kita akan lanjut ke soal nomor 2. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini soalnya. Suatu produk memerlukan biaya tetap sebesar 25 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 25.000 per unit. Berapakah perusahaan harus memproduksinya agar tidak mengalami kerugian jika setiap produk dijual dengan harga Rp35.000? Itulah keuntungan bersih yang akan diterima perusahaan jika perusahaan memasang kapasitas produksi sebesar 5.000 unit. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi POM-QM, kita klik modul, lalu break even cost volume analysis, file new,
kita pilih yang ini, break even analysis cost versus revenue. Isi harus lalu kita klik OK. Nah, ini fixed cost ini atau biaya tetap kita isi 25 juta. Lalu variable cost, biaya variable 25.000. Lalu revenue per unit diisi sebesar Rp35.000. Nah, lalu 5.000 ini kita masukkan ke sini, volume for volume analysis. Lalu kita klik solve. Nah, akan muncul seperti ini. Pertanyaannya yaitu hitunglah keuntungan bersih yang akan diterima perusahaan jika perusahaan memasang kapasitas produksi sebesar 5.000 unit. Jawabannya yaitu ada di sini, net profit atau keuntungan bersih, yaitu sebesar 25 juta. Jadi keuntungan bersih yang akan diterima perusahaan jika perusahaan memasang kapasitas produksi sebesar 5.000 unit yaitu sebesar 25 juta. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan soal nomor 2. Akan kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini soalnya. Sebuah pabrik motor, One Motor, membuat 2 macam motor dengan merek manual dan matic. Untuk membuat motor tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin, yaitu mesin 1 membuat bodi, mesin 2 membuat sistem elektrik, dan mesin 3 untuk assembling. Motor M1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, tidak dikerjakan di mesin 2, dan dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Motor M2 dikerjakan di mesin 1 selama 1 jam, dan dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, dan mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum mesin 1 12 jam, mesin 2 20 jam, dan mesin 3 40 jam. Tiap motor manual menghasilkan laba 550.000 dan motor matic menghasilkan laba 600.000. Pertanyaannya, berapa jumlah motor manual dan matic yang harus diproduksi agar menghasilkan keuntungan maksimal? Ya, pertama-tama kita buka aplikasi PAMQM, kita klik modul, kita pilih yang integer and mixed integer programming, kita pilih file new. Ini kita isi dulu One Motor, lalu number of constraint kita isi 3, number of variable kita isi 2, objektif ini kita pilih maximize, lalu kita klik OK. Ini kita kali dulu M1, M2, lalu ini mesin 1, mesin 2, lalu ini mesin 3. Nah, hal ini kita isi sesuai dengan yang ada di soal. 550.000, ini 600.000, 2 06 2 jam 6 jam 1 jam 3 jam 5 jam. Maksimum 12 20 40.
Nah, setelah kita isi sesuai dengan soal, kita klik solve. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Nah, jawaban dari soal ini, berapa jumlah motor manual dan matic yang harus diproduksi agar menghasilkan keuntungan maksimal? Jawabannya yaitu ini. Untuk motor manual harus memproduksi 1 dan motor matic harus memproduksi jumlah 6 agar menghasilkan keuntungan maksimal. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini soalnya. Sebuah perusahaan rotimu memproduksi kue kering keju dan coklat. Kue kering keju diproses secara berturut-turut selama 20 menit pada mesin 1, 40 menit pada mesin 2, dan 50 menit pada mesin 3. Sedangkan kue kering coklat diproses selama 30 menit pada mesin 1, 25 menit pada mesin 2, dan 20 menit pada mesin 3. Harga jual kue kering keju Rp45.000 per pack dan kue kering coklat sebesar Rp35.000 per pack. Kapasitas pengoperasian masing-masing mesin tiap minggunya untuk mesin 1 selama 50 jam, mesin 2 46 jam 40 menit, mesin 3 40 jam. Jika setiap kue kering yang diproduksi selalu laku terjual, berapa pack produksi kue kering A dan B agar diperoleh keuntungan maksimal? Langsung saja kita buka aplikasi POM QM. Kita klik modul, lalu integer and mixed integer programming. Pilih file, new. Ini kita isi dulu berarti number of constraint kita isi 3, lalu objective maximize. Lalu kita klik OK. Kita ganti dulu keju ini coklat. Nah, ini mesin 1, 3. Rp40.000, Rp30.000. Rp40.000, Rp40.000, Rp50.000. Rp30.000, Ya, setelah kita isi seperti ini, lalu kita klik solve. Nah, jawaban dari soal ini, berapa pack produksi kue kering keju dan coklat agar diperoleh keuntungan maksimal, yaitu kue keju 0, lalu kue coklatnya 1. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini soalnya. Sebuah perusahaan membutuhkan bahan baku klasifikasi B dalam 1 tahun sebesar 6.000 unit. Biaya tiap kali pesan sebesar Rp500. Harga bahan baku per unit sebesar Rp1.000. Dan biaya simpan per unit per tahun 7% dari harga beli bahan baku. Pertanyaannya, A. Hitung EOQ, B. Persediaan maksimum, C. Rata-rata persediaan, D. Berapa kali pesan dalam 1 tahun, E. Reorder point, F. Berapa unit cost-nya, G. Hitung total cost untuk keseluruhan termasuk untuk beli bahan baku. Pertama-tama kita buka aplikasi POM QM, kita klik modul, kita cari inventory, pilih file, new.
Lalu kita pilih yang economic order quantity. Tak sih usah. Lalu ini kita pilih yang compute order point. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita isi dulu soal. Ini kita isi 6.000. Kok ini 500. Ini 70. Ini 1.000. Ini 360. Ini 0, ini 5, ini 10. Lalu kita klik solve. Untuk pertanyaan yang A, hitung EOQ. Ini ada rumusnya. Rumusnya yaitu akar dari 2 kali D kali S dibagi H. Yaitu jika dimasukkan angkanya, akar dari 2 kali 6.000 dikali 500, lalu dibagi 7% dari 6.000, yaitu sebesar 420. Nah, hasilnya untuk soal A yaitu 120 unit. Lalu soal B, persediaan maksimum. Itu ini maksimum inventory level, yaitu sebesar 292,77. Lalu rata-rata persediaan, average inventory 146,39. Berapa kali pesan dalam 1 tahun? Orders per period per tahun 20,49. Lalu order point sebesar 93,33. Lalu unit cost sebesar 6 juta. Lalu total cost untuk keseluruhan ini sebesar 6 juta 21.194. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6.